Halo Sobat Agro, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sukses selalu dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Hari Hermawan. Untuk di dunia perlockbetan, lebih dikenal dengan Hari Div Lovebird Farm. Profesi saya pribadi yaitu sebagai ASN di Kementerian Pertanian dengan tugas sebagai peneliti sosial ekonomi pertanian. Untuk budidaya lovebird itu merupakan hobi yang kami kembangkan bersama keluarga yang berlokasi di Komplek Laladon Baru Residen Blok A nomor 14, Bogor, Jawa Barat. Kami mengawali budidaya lovebird sejak tahun 2013-2014. Itu awalnya sebagai hobi saya pribadi yang kemudian menjadi usaha keluarga gitu, seperti itu. Motivasinya yaitu tadi untuk mengembangkan kesukaan, minat atau hobi dalam hal memelihara hewan, khususnya burung lovebird. Kenapa saya ke burung lovebird? Karena secara teknis perawatannya lebih simpel gitu, seperti itu. Dan kalaupun misalkan dibudidayakan juga dia cepat berkembang. Untuk di aviari Hari Div Lovebird Farm, kami fokus di jenis Fishcherry dan Versonatus, hanya dua itu. Sebetulnya ada banyak ya yang di Indonesia ini, kurang lebih ada 9 varian atau 9 jenis. Namun untuk tahap pengembangan di kami yaitu baru 2 jenis itu aja, untuk Fishcherry dan Versonatus. Nah, dari 2 varian ini pun yang akhirnya nanti bisa berkembang atau menciptakan mutasi-mutasi lainnya. Seperti dari Fishcherry, dia akan, ketika misalkan disilangkan dengan jenis yang di atasnya, akan menghasilkan Ovalin Fishcherry ataupun Ovalin Versonatus, seperti itu. Selain kesukaan secara pribadi, juga banyak yang ada di masyarakat itu. Jadi kesukaan masyarakat. Contoh misalkan untuk event singing contest gitu kan. Itu lebih banyak yang dimainkan itu ya jenis Fishcherry dan jenis Versonatus. Fishcherry baik dari yang warna blue maupun warna green, itu lebih banyak kita temui di lomba-lomba singing contest, seperti itu. Begitu juga dengan jenis yang Versonatus, itu selain di singing contest pun ada untuk di beauty contestnya, seperti itu. Jadi untuk kedua jenis lovebird tersebutlah yang akhirnya memotivasi kami untuk mengembangkannya, seperti itu. Dalam hal budidaya,
kami menerapkan dalam hal produksi ya, sebelum menjual kami lebih utama kepada membangun brand image atau membangun merek dagang gitu kan, supaya kita lebih dikenal oleh masyarakat secara umum. Itu tahap awal yang kami lakukan. Adapun secara teknisnya membangun brand image ini yaitu contoh hal, misalkan ketika ada event edukasi atau event Car Free Day atau ada event yang display di mall atau supermarket, nah kita coba masuk dan kita coba berpartisipasi seperti itu sebagai show windows dari HDLBF seperti itu. Nah, adapun pada pengunjung, kami selain ngasih pengetahuan atau mengedukasi, juga kita kasih merchandise seperti ya kayak pin atau kaos seperti itu sebagai tanda lah untuk memperkenalkan diri bahwa ini loh HDLBF. Untuk mengupayakan burung tetap sehat, teknisnya tentu dari perawatan harian ya. Memang banyak faktor dari perawatan harian, selain dari asupan pakan, juga vitamin, pun obat-obatan, itu perlu disupport dengan lingkungan aviari yang bersih, seperti itu. Jadi yang kami terapkan tuh sebelum burung masuk ke aviari tuh semua kita sterilkan. Kita kasih disinfektan gitu. Ini Rodalon. Ini dicampur dengan air, kita semprotkan ke setiap sisi aviari. Nah, termasuk juga kandang yang nantinya akan dijadikan tempat beternaknya seperti itu. Nah, ketika semua udah siap, baru kita kasih masuk burung-burung ke aviari. Jadi dari ekosistem lingkungan sekitarnya pun dia merasa nyaman karena bakteri ataupun virus istilahnya udah terbebas lah. Kemudian dari perawatan harian, itu burung dari jam 7 atau sampai jam 8 kita coba mandikan, kita jemur seperti itu. Itu rutinitas harian ya. Kalaupun misalkan mau ditambahkan dengan dimandikan sore pun gak masalah itu. Dan untuk kandang kita bersihkan tiap hari. Nah, untuk pakan kita coba kasih pakan yang kemasan. Itu sebetulnya lebih simpel, karena kalau misalkan karungan kita harus ada treatment, yaitu pakan itu harus kita cuci, bilas, terus kita jemur seperti itu. Bagi yang banyak waktu nggak masalah ya, cuman kalau misalkan kita sebagai pekerja juga punya pekerjaan utama juga, itu akan memakan waktu. Maka saya sarankan sih langsung beli kepada pakan yang kemasan aja, udah lengkap, mix seperti ini, udah lengkap, ada vitaminnya seperti itu kan. Nah, ini pun kandungan nutrisinya dan sebagainya juga udah mumpuni lah untuk dikonsumsi kepada lovebird yang kita pelihara. Nah, untuk vitaminnya kita pakai probiotik yang alami. Nah, ini aku pakai Biojana. Ini probiotik alami. Jadi istilahnya keunggulannya gini, dia nggak berubah warna, nggak berubah aroma, kalaupun kena sinar matahari tidak menyebabkan berjamur seperti itu. Jadi untuk pencernaannya lovebird lebih aman. Untuk suara lovebird, pada dasarnya burung lovebird istilahnya punya kemampuan secara individu dia. Kalau orang kita tuh nyebutnya ngekek ya dalam mengeluarkan suara. Cuman yang jadi fokusnya kan antara kekekannya tuh panjang atau enggak, itu seperti itu.
Biasanya teman-teman saya pribadi mensiasatinya yaitu dari umur piikan, dari umur lolohan kecil. Jadi itu perlu ditreatment atau dilatih sejak dini, dari mulai lolohan itu udah ada proses mastering. Jadi pakai MP3 yang disetel hampir 24 jam seperti itu. Jadi secara alami memorinya udah terstimulus dengan suara-suara mastering tadi. Adapun burung yang biasa umumnya digunakan sebagai mastering itu kan tengkek buto ataupun cililin ataupun suara lakbat itu sendiri, dan sebetulnya masih banyak sih ya. Yang penting si lakbat yang akan kita targetkan nanti bisa tampil, dia memiliki kualitas suara yang khas dan durasi yang panjang seperti itu. Sebetulnya ada dua ya istilahnya, dari teknis budidaya dan dari segi pemasaran. Dari segi teknis budidaya atau beternak itu terkendala dari penyakit itu, karena ya kita dengan iklim Indonesia seperti ini, apalagi kita mengembangkannya tuh mengembangkan burung yang impor ya gitu. Secara psikologisnya dia harus adaptasi dulu gitu kan. Nah itu yang terberatnya seperti itu. Jadi dari segi si burungnya harus punya kemampuan adaptasi di Indonesia. Jadi banyak kendala-kendalanya seperti misalkan sakit mata atau sebutnya snot, itu sebetulnya sakit pernapasan gitu kan. Cuman ada indikasinya kepada mata yang memerah, lembam seperti itu, dan nyilet istilahnya kan, cacingan, itu kendala yang utamanya. Nah itu dua penyakit itu sebetulnya berbarengan. Jadi dari mulai pernapasannya terganggu, terus muncul kepada sakit mata, kemudian mempengaruhi nafsu makannya. Akhirnya burung itu kurus, cacingan, dan nggak nafsu makan, akhirnya mati dengan sendirinya. Nah, untuk obat-obatan sebetulnya sudah banyak beredar, cuman ya itu tadi cocok nggak cocok gitu kan, gitu seperti itu. Sampai dari mulai yang dijual kemasan kecil-kecil di kios burung sampai kepada vaksinasi atau injeksi ya, itu sudah kami terapkan. Nah itu tadi, cuman kan tergantung hoki ya, ada burung yang bisa diselamatkan, ada yang meninggal lah seperti itu. Jadi itu kendala utamanya dalam hal budidaya, seperti itu penyakit. Terus dalam hal segi pemasaran, kendalanya itu tadi kan karena burung ini kan komoditas hobi, berbeda dengan komoditas beras. Kalau beras kan orang mau nggak mau harus beli karena menyangkut kehidupan atau isi perutnya. Kalau burung ini kan hobi, jadi konsumennya tuh segmennya udah jelas, para penghobi, para pengkolektor, para pemain seperti itu. Jadi ketika misalkan burungnya kurang berkualitas atau di luar ekspektasi, termasuk harganya juga terlalu tinggi namun nggak sesuai dengan kualitasnya, itu cenderung kurang diminati lah seperti itu. Nah untuk mensupport ke pemasaran, upaya yang kami lakukan yaitu tadi seperti yang disampaikan, kita sebelum menjual atau memproduksi dan menjual hasil yang kita ciptakan, yang hasil kita create-kan, itu kalau kami itu membangun brand image dulu gitu, seperti itu. Terus dikasih treatment burungnya tuh supaya memiliki kualitas seperti itu. Untuk budidaya
lovebird ini lebih, kalau secara general ya, mudah, simple. Karena dari segi pakan pun dia hanya memakan biji-bijian gitu, dan itu udah banyak di pasaran. Compare dengan burung murai atau budidaya burung kacer, itu kan istilahnya pakan utamanya tuh sebetulnya kan serangga ya. Nah itu kadang kesulitan kita dalam pengadaannya seperti itu. Nah untuk budidaya lovebird ini rawatannya simple, dia memakan biji-bijian. Kalaupun misalkan mau ada extra food juga bisa diambil dari jagung atau hijauan seperti pokcoy atau kangkung seperti itu. Kalaupun misalkan dari sumber lain pun seperti yang kami pakai, misalkan seperti ini Fruity Patty, ini bagus juga, ini ekstrak buah. Jadi ini bagus untuk pencernaan atau kesehatan burung tersebut, apalagi utamanya saat dia sedang ngeloloh anakannya ya, dia akan lebih bagus. Untuk sobat agro yang akan mulai menggeluti budidaya lovebird apapun jenisnya, aku kasih saran, awalilah semuanya itu dari hobi, kesukaan. Bangun bisnis Anda tuh dari mulai hobi yang menghasilkan seperti itu. Nanti dari hobi itu yang akan membayar atau ada feedback reward terhadap keringat yang Anda keluarkan seperti itu. Karena apa? Ketika kita mengawali sesuatu hal dari kesukaan atau dari hobi, kita tidak terlalu memperhitungkan resiko kerugian, resiko kegagalan. Karena kalau misalkan kita terlalu memperhitungkan hal tersebut, istilahnya kapan jalannya gitu kan, kapan dimulainya. Kalau misalkan hobi kan, udah berangkat dulu aja, mulai dulu aja. Apapun yang dihadapi dalam proses budidaya, kita pasti akan bisa dengan sendirinya menghadapi, istilahnya kan learning by doing lah, seperti itu. Toh kita juga kan bergerak dalam hal beternak ini kan nggak sendirian. Kita ada kawan dari berkomunitas, berorganisasi seperti itu. Kita bisa saling share pengalaman seperti itu. Tips kedua, selain dari berhobi, orientasi dari ternak itu. Kita mau garap wilayah mana? Kalau istilahnya saya, apakah kita mau garap singing contest atau beauty contest? Itu beda segmen. Atau hanya untuk mainan aja. Nah, seperti itu. Cuman kalau misalkan pingin ada feedback yang cepat, ya aku kasih saran, garaplah yang dua unsur ini, singing contest maupun beauty contest. Di dalamnya pun ada treatmentnya, dari mulai pengadaan indukan, dari mulai cara rawatan harian, pakan, vitamin, mastering yang aku tadi sampaikan, tentunya akan berbeda, istilahnya ekstra yang harus effort yang kita keluarkan tuh lebih dari yang biasanya seperti itu. Karena kita kan akan menghasilkan produk yang nantinya akan ditampilkan, baik dari segi kualitas suara untuk di singing contest maupun kualitas perpaduan bulu yang cantik untuk lovebird yang di event beauty contest seperti itu. Jadi target itu aja yang harus sobat agro fokuskan. Nah, ketika misalkan mau garap singing contest atau beauty contest, itu kembali lagi harus mencari indukan yang benar-benar memiliki kualitas yang dimaksud. Contoh kasus yang aku alami, awalnya kan dari hobi dulu, dari mulai membeli 1, 2, 3, akhirnya terkumpul banyak.
langsung coba untuk budidayakan dan akhirnya dikembangkan dengan sendirinya. Terus coba kami tawarkan kepada konsumen dan alhamdulillah responnya baik. Akhirnya dari hobi itu yang bisa menghasilkan. Jadi kita tuh dibayar dari hobi seperti itu. Ya alhamdulillah selama dalam kurun waktu kami mengembangkan atau menggeluti budidaya lovebird ini adalah feedback baiknya kepada keluarga kami ya. Dari segi istilahnya SPP anak sekolah kita ada dari situ. Dan untuk transportasi dalam artian misalkan kebendaan, kepemilikan motor gitu kan, kita juga ada beli dari situ. Kalaupun misalkan untuk urusan beli pakan, vitamin, obat-obatan, kita udah nggak mengeluarkan dari uang pokok, dari gaji. Kalau kata saya, mereka tuh udah bisa menghasilkan atau mencari duit sendiri gitu. Untuk pemasaran produk khususnya burung lovebird yang sudah kami hasilkan sampai sejauh ini alhamdulillah sudah terjual sampai luar Jawa. Nah, untuk Pulau Sumatera kita sudah ke Bengkulu dan Sumatera Selatan. Untuk Pulau Kalimantan alhamdulillah sudah sampai terjual ke Kalimantan Tengah. Terus untuk Pulau Sulawesi produk kita sudah sampai ke Palu seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk Pulau Jawa sendiri seperti Surabaya, Cirebon, terus dan ya sekitar Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah berhasil. Penjualan sudah sampai ke sana, alhamdulillah gitu kan. Jadi diawali dengan di tingkat kabupaten kami menghubungi Dinas Peternakan itu untuk cross check burung yang akan dikirim, terus dicek juga dengan kesehatannya seperti itu. Ketika sudah oke, mereka buatkan dokumen untuk pengantar ke bandara atau badan karantina. Nah, itu nanti burung di packing, dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapannya, baru dikirim ke karantina di airport. Nah, di situ dilakukan pengecekan ulang. Kalaupun misalkan burung sakit, ditolak. Kalau misalkan burung sehat, kelihatan bagus gitu kan, nah, baru akan dikirim. Nah, kurang lebih di karantina di airport tuh 1-2 hari dipantau secara 24 jam seperti itu. Nah, kalaupun misalkan burung layak terbang, baru mereka ACC bikin dokumennya atau pengantarnya. Nah, sampai di situ pun belum selesai sebetulnya. Pihak karantina yang di Bandara Soekarno-Hatta telepon kepada badan karantina lokasi tujuan. Misalkan seperti kemarin yang Palu ya, mereka telepon dulu apakah menerima burung dari sini gitu kan. Terus yang pertanyaan berikutnya, apakah di sana ada penyakit endemik yang sedang berlangsung seperti itu. Nah, ketika semuanya clear dan aman, nah baru burung layak terbang seperti itu.
tidak hanya fokus di budidaya atau beternak lovebird. Ada angan atau cita-cita ingin membuat event sendiri seperti itu. Baik di event beauty contest maupun event singing contest, kita ingin menjadi event organizer-nya seperti itu. Itu planning kita ke depan. Di samping planning berikutnya itu ingin seperti bikin majalah atau buku panduan lah seperti itu kan, untuk yang kita publish di toko-toko buku yang bisa teman-teman akses, yang bisa teman-teman baca seperti itu, yang akhirnya dengan sendirinya pun teman-teman bisa mempelajarinya dari situ. Kemudian keinginan atau harapan ke depan selain yang dua tadi, saya pribadi bersama teman-teman sebetulnya sih sudah terbentuk ya komunitas seperti yang saya ikuti, seperti komunitas KLI, komunitas Lovebird Indonesia, dan asosiasi penangkar burung Nusantara seperti itu. Istilahnya harapannya ingin di komunitas tersebut ada benefit yang lebih besar yang kicau mania atau lovebird mania dapatkan dengan berorganisasi, baik dari segi pemasaran, bargaining position dalam hal price, maupun dalam segi edukasi. Itu harapan. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjawab apa yang harapan Sobat Agro. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian maupun substansi dalam hal penyampaian. Buat Sobat Agro yang ingin mencari atau ingin bertanya-tanya mengenai lovebird, boleh kunjungi kami di alamat Komplek Laladon Baru Residen, Blok A14, RT 1 RW 12 di Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Atau boleh juga tanya-tanya melalui sosmed Instagram Haridif Lovebird Farm. Untuk Facebooknya atau homepage-nya pun dengan nama yang sama seperti itu. Kalaupun misalkan googling, itu mudah, langsung aja pertanakan Hari Lovebird atau Hari Lovebird Farm, itu langsung ketemu. Insya Allah bisa membantu atau menuntun Sobat Agro sampai ke lokasi. Sobat Agro boleh berkunjung di jam kerja ataupun kita bikin appointment dulu untuk lihat-lihat ataupun kita share pengalaman. Mangga, kita terbuka seperti itu. Toh kita pun sama-sama pemula, sama-sama proses belajar untuk penyempurnaan ilmu pengetahuan dan membangun jejaring bisnis seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe AgroZine ID.